Israel rupanya sedang bergerak senyap di balik layar untuk meraih simpati Indonesia. Karena Israel melihat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Israel nekat lakukan apa saja demi menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Tapi apakah Israel bisa memenuhi syarat atau permintaan dari Indonesia? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Trip Channel. Terima kasih banyak brother sisters, om tante, adik kakak yang sudah klik video ini. Jumpa lagi seperti biasanya bersama aku Cahyo di konten reaction video. Kali ini aku akan reaction video dengan judul Israel nekat lakukan apa saja demi jalin hubungan baik dengan Indonesia, negara muslim terbesar dunia. Video ini dari channel Update Indonesia, silakan subscribe kalau aku udah tentunya. Nah, brother sister, ini aku sangat tertarik untuk reaction video ini mengenai Israel yang ingin menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan baik dengan Israel selagi Israel masih menjajah Palestina. Karena Indonesia akan selalu tetap bersama mensupport Palestina. Siapapun pemimpinnya, Indonesia pasti akan mensupport, mendukung Palestina. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk lengkapnya, lebih detailnya kita tonton video ini sama-sama brother sister. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua? Check it out. Oke, ini dia videonya. Let's play. Kita simak ya. Oke, subscribe. Keren ya logonya. Oke. Oh, ini deh. Israel nih. Jadi kira-kira langkah-langkah apa gitu ya yang mereka tempuh untuk merayu Indonesia, brother sister ya. Kita simak apakah ada di video ini. Israel rupanya sedang bergerak senyap di balik layar untuk meraih simpati Indonesia. Karena Israel melihat Indonesia sebagai negara muslim besar di dunia, maka prioritas Israel ialah melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Meski demikian, langkah Israel ini tidak mudah, sebab Indonesia masih di posisi mendukung kemerdekaan Palestina. Betul ya, selalu. Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan syarat Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Itu syaratnya brother sister. Posisi ini juga sama diterapkan oleh Arab Saudi. Jika Palestina merdeka, maka kelangsungan hidup Israel di Timur Tengah akan tenang. Itu aja ya. Itu aja syaratnya. Peneliti di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, Tofia Gering, mengatakan bahwa Israel memang mengarahkan pandangannya ke Asia Tenggara. Israel membidik normalisasi hubungan dengan Indonesia sebagai target utamanya. Tofia Gering mengatakan, Israel berusaha untuk mendiversifikasi fokus globalnya dari Amerika Serikat dan Eropa ke China dan India, dan sekarang harus melangkah lebih jauh dan memperkuat integrasinya dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan negara-negara ASEAN, khususnya melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Itu ya. Israel sangat menginginkan untuk mendapatkan hubungan dengan Indonesia karena akan berdampak positif di masa depan. Kita harus hati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai negara maritim terkemuka di antara anggota ASEAN. Jika tidak mendapat hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka Israel bisa menumpang kepentingannya ke Australia yang punya relasi baik dengan Jakarta. Tofia Gering mengatakan, diharapkan pada tahun 2050, demokrasi Indonesia akan naik dari peringkat ke-16 menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Wow. Bahkan jika negara muslim terbesar di dunia itu belum matang untuk mengakui Israel, koneksi dapat difasilitasi melalui sekutu Pasifik Israel, yaitu Australia. Oh ya. Tapi baru-baru ini salah satu media menjelaskan bahwa Israel sedang melakukan lobi diam-diam tingkat tinggi ke Indonesia. Wow, lobi Israel berharap akan terjalin kerjasama dengan Indonesia. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Israel mengkonfirmasi selama briefing
bahwa Israel dan Indonesia bekerja di belakang layar menuju normalisasi hubungan. Belum ada kelanjutan terkait berita tersebut, namun sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat ditemui oleh pejabat keamanan nasional Israel, Itay Tekner, saat menghadiri The 17 International Institute for Strategic Studies Regional Security Summit dengan nama Dialog 2021 di Bahrain. Usai berpidato mengenai perdamaian di Palestina, Itay Tekner langsung menemui Prabowo Subianto. Kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia dalam interaksi publik yang jarang terjadi antara pejabat dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Pertemuan antara Itay Tekner dan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan bernama Dialog di Bahrain. Namun nampaknya usaha Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia bakal sia-sia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2021 yang lalu, melalui akun Twitternya, memastikan bakal terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Israel harus paham, jika hubungan diplomatik dengan Indonesia bisa didapat dengan kemerdekaan Palestina. Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena dukungannya untuk perjuangan Palestina. Betul. Pemerintah Israel dilaporkan tengah berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia dan Oman setelah sebelumnya berhasil membuka hubungan dengan beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Israel dan Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi bekerja sama dalam perdagangan dan pariwisata. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia diketahui membeli senjata dari Israel pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selain itu, tentara Indonesia juga telah berlatih dengan Israel. Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, bertemu dengan Presiden Indonesia, Soeharto di Jakarta. Mimpi negeri Yahudi Israel untuk menjalin hubungan dengan Indonesia rupanya sangat tinggi. Sangat ingin Bahkan mereka, Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim sampai diberi tawaran spesial oleh Amerika Serikat jika mau bekerja sama dengan Israel. Rayuan Israel kepada Indonesia rupanya nyata adanya. Bahkan Amerika Serikat, sang sekutu negeri Yahudi, sampai rela merogoh kocek demi memikat Indonesia. Benar, pernah dengar beritanya ini ya. Indonesia disebut bisa membuka miliaran dolar pembiayaan tambahan dari Amerika jika bersedia bergabung dalam kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk bergabung dengan negara-negara muslim lain guna bekerja sama dengan Israel. Sebuah badan pemerintah Amerika Serikat yang berinvestasi di luar negeri dapat melipat gandakan portofolio 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah jika Indonesia bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel. Meski pada saat itu Indonesia menolak mentah-mentah ajakan negeri Yahudi, namun Israel nampaknya tidak menyerah. Kabar terbaru, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel selama kunjungannya ke negara Asia Tenggara pada pertengahan Desember pada tahun 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa masalah tersebut diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, selama kunjungan 2 hari ke Nusantara pada pertengahan Desember tahun 2021. Faizasyah menambahkan, dalam pertemuan itu, Marsudi menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mencoba untuk membangun kesepakatan Abraham era Presiden Donald Trump melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Israel. Outlet itu menambahkan bahwa pejabat Amerika Serikat Israel telah mendiskusikan cara untuk memperluas kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul menjadi tujuan utama. Tidak cuma itu, pejabat Israel juga dikabarkan telah menjajaki hubungan diplomatik dengan Indonesia di belakang layar.
Pokoknya Indonesia tetap selalu bersama Palestina, brother sister. Mau disogok pakai apapun, tentunya kita tidak mau ya. Oke, udah selesai nih videonya brother sister dari update Indonesia ya. Jadi itulah tadi informasinya dari update Indonesia. Udah kalian dengar sendiri brother sister, berbagai upaya, cara ya, bahkan sudah sejak dulu brother sister dari pihak Israel ingin menjalin hubungan diplomatik dengan kita Indonesia, tapi ya kita tidak mau karena ya selagi Israel masih menjajah Palestina, kita tidak akan menjalin atau mengakui Israel sebagai sebuah negara brother sister, ya tidak mau menjalin hubungan diplomatik gitu ya. Walaupun tadi sekutunya Amerika mau nawarin duit ke kita Indonesia, kira-kira tadi berapa? 14 triliun gitu ya. Waduh, no ya. 14 triliun dia mau ngasih kita, didapat Palestina itu lebih dari 14 triliun ya. Kira-kira kalau hitung-hitungan duitnya gitu ya. Pokoknya nggak bisa lah. Intinya kita bukan mau duit ya, kita mau Palestina itu merdeka, itu aja ya. Karena kita punya hubungan erat ya, karena kita ini negara muslim terbesar di dunia ya. Apalagi Palestina itu ya merupakan tempat tanahnya para anbiya ya, para nabi ya. Terus juga itu kiblat pertama kita nih, kiblat pertama umat muslim nih brother sister ya. Ya, pokoknya brother sister, kita support ya pemimpin-pemimpin kita di negeri ini yang selalu berkomitmen untuk tetap mendukung kemerdekaan untuk Palestina brother sister ya. Dan kita pun ya sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia ya, jangan pernah sungkan, jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan support atau donasi kalian ke Palestina yang memang saat ini pun ya, hingga sekarang ini pun brother sister masih sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Ya udah, terima kasih banyak brother sister untuk kalian yang sudah nonton video dari awal sampai akhir. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata dan segala kesalahan, kekurangan dari aku ya dari video ini. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.